Kalian semua bingung bagaimana Republik Islam masih bisa bertahan kan? Kenapa rakyat Iran belum berhasil menjatuhkan mereka? Dan Iran yang militernya sudah dilemahkan, ekonominya mengalami inflasi 115%. PDB-nya menyusut 70 miliar dolar hanya dalam beberapa minggu. Sekarang duduk berhadapan dengan Amerika Serikat dalam negosiasi gencatan senjata. Dan mereka tidak bersikap seperti negara yang kalah, tapi justru bertindak seperti negara yang punya banyak pilihan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka masih bisa tetap berada di meja perundingan dengan salah satu negosiator terbaik di dunia? Maksudku, itu pencapaian yang cukup mengesankan, tapi bukan hal yang mengejutkan bagi mereka yang sudah mendengarkan Iran sejak awal. Petunjuk untuk semua pertanyaan ini sebenarnya ada pada apa yang sedang terjadi di Israel saat ini. Perang dengan Hizbullah telah dimulai kembali. Pembatasan yang diperketat di seluruh wilayah utara, Hizbullah kembali menembak. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebuah strategi bertahan hidup yang sengaja dibangun selama 47 tahun, sehingga bahkan perang sebesar ini pun belum mampu menghancurkannya. Dan setelah kamu melihat bagaimana cara kerjanya, kamu tidak akan pernah membaca berita utama tentang Iran dengan cara yang sama lagi. Ketika Iran merundingkan kerangka gencatan senjata dengan Washington, mereka melindungi Lebanon. Mereka sama sekali tidak memasukkan Gaza. Hamas sekarang secara terbuka menyadari bahwa mereka hanyalah aset kelas 2. Draft kerangka kerja Iran mencakup deklarasi berakhirnya perang di semua lini, termasuk Lebanon, selama negosiasi berlangsung. Artinya, Iran berusaha menggunakan pembicaraan damai untuk menghentikan operasi Israel terhadap Hizbullah, sementara diplomasi masih berlangsung. Iran berada di meja perundingan menuntut agar negosiasi untuk kesepakatan damai melindungi Hizbullah dari tekanan militer, sementara Hizbullah secara bersamaan menembakkan roket dan membangun kembali serta menghancurkan wilayah utara Israel. Iran menggunakan diplomasi untuk melindungi proksinya. Sementara proksi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak berarti apa-apa baginya. Jaringan proksi Iran tidak pernah dibangun hanya untuk berperang. Jaringan itu dibangun agar Iran tidak pernah benar-benar bisa dikalahkan. Sistem tentakel yang menancap di begitu banyak tempat berbeda, sehingga ketika satu dicabut, yang lain akan tumbuh kembali. Jadi ketika Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara hari ini, setelah kehilangan seluruh pimpinan mereka, Iran sedang mengirimkan pesan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hasil militer dari pertukaran serangan tersebut. Pesannya begini, kami dibom hingga rata dengan tanah dan kami masih bisa menjangkau kalian melalui wilayah orang lain dengan memanfaatkan kelumpuhan pemerintahan negara lain sebagai landasan peluncuran. Rakyat Iran bukanlah rezim ini. Mereka adalah 42.000 orang yang dibunuh pada bulan Januari karena meminta sesuatu yang berbeda. Mereka adalah para perempuan yang tidak bisa menghubungi putra-putra mereka di luar negeri selama 3 bulan karena rezim harus menyembunyikan apa yang mereka lakukan.